Hai teman-teman, dalam hidup ini pasti ada yang namanya perubahan. Dunia terus berjalan, teknologi makin canggih, dan kita sebagai manusia juga harus ikut berubah. Tapi, pernah nggak kepikiran, kenapa ya kadang-kadang susah banget untuk berubah? Kenapa banyak hal yang menghalangi kemajuan? Nah, di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng, apa saja sih yang bikin perubahan sosial itu jadi lambat. Berikut adalah faktor-faktor yang bisa menghambat perubahan sosial. Pertama, perkembangan ilmu pengetahuan terhambat. Jika pengetahuan dan teknologi tidak berkembang, masyarakat sulit berubah atau maju karena tidak ada penemuan atau inovasi baru yang bisa membantu kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sebuah desa yang jauh dari kota, akses terhadap pendidikan dan teknologi sangat terbatas. Karena tidak ada sekolah yang baik atau akses internet, masyarakat di desa tersebut tidak bisa mendapatkan pengetahuan baru, sehingga sulit untuk berkembang atau mengalami perubahan sosial. Kedua, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Jika suatu kelompok masyarakat jarang berhubungan dengan masyarakat lain, mereka akan sulit mendapatkan ide atau kebiasaan baru yang bisa membawa perubahan. Contohnya adalah suku-suku yang hidup di daerah terpencil dan jarang berinteraksi dengan orang luar. Karena mereka jarang bertemu dengan orang dari luar suku, mereka tetap mempertahankan cara hidup tradisional dan tidak mengalami banyak perubahan. Ketiga, prasangka terhadap kebudayaan yang baru dan asing. Ketika ada kebudayaan baru yang datang, orang-orang mungkin merasa curiga atau takut, sehingga menolak menerima hal-hal baru yang bisa membawa perubahan. Misalnya, ketika teknologi baru diperkenalkan di sebuah desa, seperti penggunaan ponsel pintar atau internet, beberapa orang tua mungkin curiga bahwa teknologi ini bisa membawa pengaruh buruk pada anak-anak mereka, sehingga mereka menolak untuk menggunakannya. Keempat, adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Kebiasaan dan tradisi yang sudah lama ada seringkali sulit diubah karena masyarakat sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan cara lama. Contohnya adalah tradisi pernikahan dalam suatu budaya yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Meskipun ada cara-cara baru yang lebih praktis atau modern, masyarakat tetap berpegang pada cara tradisional karena sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan cara tersebut. Kelima, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Jika ada kelompok atau individu yang sudah mendapatkan banyak keuntungan dari keadaan saat ini, mereka mungkin akan menolak perubahan yang bisa mengancam posisi atau kepentingan mereka. Misalnya, seorang pemimpin desa yang sudah lama berkuasa mungkin menolak perubahan dalam sistem pemerintahan desa karena ia tidak ingin kehilangan kekuasaannya, meskipun perubahan tersebut bisa membawa kemajuan bagi desa. Keenam, hambatan yang bersifat ideologis. Jika ada keyakinan atau pandangan hidup yang sangat kuat di masyarakat, hal ini bisa menghalangi penerimaan ide-ide baru yang berbeda dengan ideologi tersebut. Contohnya adalah sebuah masyarakat yang sangat kuat memegang ideologi tertentu, seperti keyakinan bahwa peran wanita hanya di rumah. Ketika ada upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan peran wanita di luar rumah, ideologi ini bisa menghambat perubahan tersebut. 7, rasa takut terjadi kegoyahan pada interaksi kebudayaan. Masyarakat mungkin takut bahwa perubahan akan menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya yang mereka anggap penting, sehingga mereka menolak perubahan. Misalnya, ketika ada gagasan untuk memperkenalkan bahasa asing di sekolah-sekolah, beberapa orang mungkin khawatir bahwa bahasa dan budaya lokal akan terancam, sehingga mereka menolak perubahan tersebut. Kedelapan, sikap tradisional masyarakat. Masyarakat yang sangat menghargai tradisi dan enggan menerima hal-hal baru akan sulit mengalami perubahan sosial. Mereka lebih suka mempertahankan cara-cara lama yang sudah ada. Contohnya adalah masyarakat yang sangat menghargai cara bercocok tanam tradisional yang diwariskan turun-temurun. Ketika ada teknologi pertanian baru yang lebih efisien, masyarakat mungkin menolak menggunakannya karena mereka ingin mempertahankan cara bercocok tanam yang sudah lama mereka lakukan. Teman-teman, berubah memang tidak selalu mudah. Pasti ada saja halangan dan tantangannya. Tapi, ingatlah, hidup ini terus berjalan.
Diam di tempat hanya akan membuat kita terlindas zaman. Terbuka terhadap ilmu pengetahuan, berani keluar dari zona nyaman, dan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan adalah kunci utama untuk meraih kemajuan. Ayo, kita bersama-sama menjadi agen perubahan, membangun bangsa yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih.